Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pelda Mujali, Babinsa Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Di sini saya bersama dengan Bapak Deki, kelompok tani muda Desa Kesongo, akan menjelaskan secara detail tentang pembuatan pupuk padat. Nanti untuk pembuatannya akan dijelaskan secara detail dan manfaatnya nanti dijelaskan sama Bapak Deki. Monggo Bapak Deki bisa dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deki Novendra dari kelompok tani muda Senandika Cakrawala Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Pada siang hari ini kita akan bersama-sama mempraktekkan pembuatan pupuk padat untuk kebutuhan pertanian. Dengan menggunakan bahan baku, kita lapis 3. Yang satu ini bahan bakunya dari residu sampah TPS 3R yang kita ambil dari sampah rumah tangga. Yang ini dari endapan rapening. Kenapa kita menggunakan endapan rapening? Ini kandungan asam umatnya cukup bagus dan di sini bahan bakunya sangat melimpah karena kita dibersih rawa bening. Kalau yang ketiga ini kohe-kohean. Ini kita menggunakan kohe kambing dan kohe sapi yang sudah kita campur. Nanti 3 unsur ini akan menjadi bahan baku pupuk padat. Kenapa kalau kita memilih pakai ini sampah rumah tangga? Karena ini salah satu bahan yang tidak akan habisnya, karena setiap rumah tangga pasti mempunyai limbah. Adapun prosesnya, kita akan fermentasi menggunakan bakteri proponik. Di dalam bakteri proponik ini mengandung 24 bakteri. Ya, nanti kita campur dengan molase secukupnya. Perbandingannya sebenarnya dalam 1 ton atau 1 kubik itu menggunakan proponik 1 liter, molase 1 liter. Karena ini kita treatment sampel saja, kita nanti kira-kira saja. Ini mungkin kebutuhannya sekitar 5 cc saja bakteri dan nanti molasenya juga 5 cc. Mari kita praktekkan untuk pembuatan pupuk padat. Kita sediakan air secukupnya. Nanti kita kira-kira kalau medianya ini kering, bisa kita menggunakan air lebih banyak. Kurang lebih nanti kadar airnya 30% kelembapannya. Karena ini cukup lembab yang sampah, ini nanti kita kira-kira dulu aja. Kita molasenya juga kita kira-kira 5 titik. Kita aduk-aduk sampai merata. Karena ini molasenya cukup kental, ini masih molase yang ori, belum campuran. Jadi cukup kental dan kita aduk-aduk sampai merata. Keunggulan produksi kami sudah kita campurkan atau sudah kita beri agen hayatinya sekalian, yaitu Trichoderma dan Bevaria. Fungsi Trichoderma adalah nanti itu sejenis senyawa jamur dan itu nanti akan menjadi insektisida hayati dalam tanaman itu sendiri. Jadi untuk pencegahan jamur, kalau di cabai biasanya pakai, ya ini nanti bisa mencegah itu. Ya. Saringan tebu ya. Iya. Limbah tebu. Ini setelah bakteri dengan tetes tebu atau molase kita campurkan dengan ini insektisida organik Bevaria. Fungsinya Bevaria
itu nanti akan membunuh patogen-patogen atau ulat atau belatung atau hewan-hewan yang ada di sini yang nanti ini akan membahayakan tanaman. Itu nanti fungsinya Bevaria bekerja untuk itu. Jadi nanti kita betul-betul membuat pupuk padat yang ramah lingkungan dan manfaat bagi tanaman. Kalau ini Trichoderma, sama Trichoderma adalah insektisida hayati, fungisida hayati organik yang nanti sistem kerjanya di jamur. Kalau suhu dingin kayak gini, biasanya itu tanaman berjamur karena embun. Nah, fungsi Trichoderma adalah nanti untuk menangani jamur-jamur jahat yang ada di tanaman. Adapun komposisinya, biasanya saya membuatnya itu dalam 1 ton. Kalau 1 ton itu saya menggunakan Trichodermanya 1/4, 250 gram. Terus Bevarianya sama, 250 gram. Dengan takaran proponik 1 liter mau langsung 1 liter. Karena ini kita treatment percontohan, kita kira-kira saja. Setelah kita campur merata, kita siram-siramkan. Kita siram-siramkan sampai merata di media yang akan kita buat pupuk padat. Ini sebelumnya ini sudah banyak belatungnya ini. Banyak belatungnya, banyak hewannya, banyak makhluk hidupnya. Dan nanti setelah proses fermentasi, nanti kita pastikan hewan-hewan yang ada di sini nanti sudah tidak ada. Karena proses fermentasi itu nanti satu proses penguraian, yang kedua nanti proses untuk steril dari patogen-patogen atau hewan-hewan yang merugikan tanaman. Ini juga kita siram sebelum nanti kita campurkan. Nah, ini kita campur biar rata. Ini yang semula bau sampahnya menyengat, setelah kita kasih bakteri, ini bau sampahnya sudah berkurang, bahkan hilang bau sampahnya. Karena bakteri ini bekerja sangat maksimal. Setelah kita campur merata, kita masukkan ke dalam kamar-kamar fermentasi. Kita akan melihat kamar-kamar fermentasi ya. Kamar-kamar fermentasi di sini. Setelah kita campur rata di sana tadi, langsung kita bawa ke kamar-kamar fermentasi. Kamar-kamar fermentasi ini emang sudah saya desain seperti ini supaya nanti mudah untuk mengukur hari ini produksi berapa. Itu mudah. Karena ini saya buat 1,5 meter kali 1 meter ketinggian 1 meter. Ini kurang lebih, ini 1 kubik lebih, berarti kurang lebih itu 1 ton, kurang lebih itu. Tapi kalau ini penuh, pasti hasil jadinya 1 ton. 1 ton lebih sedikit seperti itu. Nanti kita masukkan ke kamar fermentasi seperti ini, kurang lebih 14 hari. Setelah 14 hari, kita bongkar, kita bawa keluar, kita masukkan di sini. Nah, fungsinya mesin ini, mesin penghancur. Tadi itu kalau kohe-kohe kambing itu kan terkadang kalau 14 hari itu baru empuk saja, belum hancur. Akhirnya kita bantu dengan penghancur. Karena kita mengejar target supaya per 1 bulan nanti kita bisa bongkar 2 kali. Kita hancurkan, gunakan ini masuk, nanti yang hancur lepas dari sini, langsung kita ambil, masukkan ke dalam mesin pengayak. Nah, setelah masuk ke mesin pengayak yang lembut sudah nanti
seperti ini. Yang agak kasar ini karena lubangnya berbeda ya. Nanti jatuh di sini. Residu plastiknya nanti keluar dari sini. Setelah masuk ke pengayaan itu nanti kita bawa ke sini untuk memperdekatkan bagaimana kita nanti proses selanjutnya. Setelah di sini kita ayak menggunakan ini. Nah, ini finishing terakhir. Jadi dari ini kita ayak di sini. Nah, biasanya kita ayak dua orang kita ayak seperti ini, 2 orang. Memang kita ayaknya finishing manual karena kebutuhan petani terkadang permintaannya malah justru yang tidak lembut, yang masih agak kasar, karena agar nanti proses pemakanannya di tanaman itu lebih lama. Kalau nanti kebutuhan premium yang kita pasarkan di pecinta tanaman, bunga dan lain-lain, nanti kita yang hasil terlembutnya. Nah, ini nanti akan lebih lembut seperti ini. Nah, ini setelah ini kita packing. Nah, proses pengemasannya seperti ini. Ini kemasan 2 kiloan. Emang kita kemas di 2 kiloan karena ini buat percontohan yang nanti dicoba di masyarakat kami Desa Kesongo, baik nanti tanaman hortikultura, padi, tanaman pangan maupun bunga-bungaan. Ini sengaja kita kemas kecil-kecil karena kita skala riset, ya nanti bagaimana riset alam dan bagaimana nanti riset laboratorium. Kita keseimbangkan seperti itu. Itu dulu mungkin dari kami, petani muda Desa Kesongo Senandika Cakrawala, dampingan ini kita kerjasama dengan Babinsa. Kita hari ini simulasi pembuatan pupuk padat. Mudah-mudahan bermanfaat, dan pupuk padat ini adalah teknologi leluhur yang saat ini hampir punah, karena di dalam sebuah kehidupan kalau kita ciptakan simbiosis mutualisme pasti akan menimbulkan kemakmuran. Itu dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani muda, sore.